Dan di situ saya apa namanya ya bukannya mengada-ada, tapi memang yang saya alami, saya ada di suatu wilayah yang semuanya orang-orang pakai imamah gitu loh. Selamat sore. Selamat sore. Anda sosok apa ini? Dari kalangan golongan apa? Saya siluman. Siluman yang menempati apa ini? Saya menempati tubuh siapa? lelaki. Anda di sana sebagai apanya? Kodam tertuanya. Dan ketuanya. Ini orang yang Anda tempati secara rohaninya sudah pernah mengalami kejadian apa ini? Itu intinya pernah mengalami apa manusia yang Anda tempati ini? Kematian. Pernah mengalami kematian? Itu kematian yang sesungguhnya atau kematian yang seperti apa? Hanya beberapa waktu saja. Hanya beberapa waktu. Artinya mati yang cukup gali seperti itu. Mati suri. Ya, kalian biasa mengatakan seperti itu. Oke. Itu Anda sebagai goib di dalam tubuhnya, dan kebetulan orang yang Anda katakan tadi pernah mengalami mati suri. Itu sebenarnya mati suri itu penglihatan Anda itu seperti apa yang Anda lihat? Hilangnya semuanya. Semuanya. Yang terbawa itu intinya dari kejadian itu. Itu semua roh semuanya terbawa oleh siapa? Sebagian besar terbawa oleh kami. Dari kodam-kodam leluhurnya sendiri yang ingin mencoba membawanya ke alam lain dengan ingin berusaha mematikannya, dan adanya yang membawa kembali, memberi ia pertolongan. Jadi seorang yang mati suri itu roh sukmanya diambil, Sudah terambil, dibawa, namun ada yang berusaha mengembalikannya. tapi yang membawa bukan dari malaikat pencabut nyawa. Bukan yang membawanya, justru ada beberapa yang mengembalikannya dari bangsa itu. Berarti mati suri itu mati yang belum sesungguhnya, dan pelaku pengambil Berdasarkan waktu saja yang Sukma. terjadi. Dan yang mengambil roh sukma itu bukan dari kalangan malaikat yang bertugas itu. Dari bangsa kami yang sebelumnya sudah
kembali. Ada yang membawanya kembali. Walau tidak semuanya dikembalikan, tapi posisinya itu bisa membawa ia pada kesadaran, walaupun belum sepenuhnya. Itu justru yang mengembalikan dari bangsa apa, dari golongan apa? Golongan putih. Artinya apa? Golongan dari malaikat itu yang menamakan kalian. Oh, yang bertugas membayaki malah dari Ya. malaikat. Walaupun tidak sepenuhnya di bawah, tapi itu membawa ia kesadaran. Ya artinya walaupun ya namanya roh sukma itu kan banyak. Ya tentunya kalau sudah nggak ada semua berarti meninggal. Tapi kalau yang masih ada ya berarti Besar ya. kita masih bisa berkomunikasi atau mungkin bisa merasakan kesadaran itu kan, itu kalau masih yang tersisa walaupun persentasenya kecil gitu ya. Itu yang kamu ketahui, karena tadi mengatakan karena pelaku yang membawa itu dari kota-kota perjanjian leluhur itu rata-rata seperti itu, atau ada makhluk lain yang dari luar mungkin mengambil? Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu yang membawanya dari garis leluhurnya sendiri, yang membawa mereka. Sebagian besar membawa mereka. Jika ajalnya sudah tidak ada, itu akan membawa semuanya. Tapi yang terjadi saat itu, sudah sebagian besar yang terbawa, sudah yang mengkerangkengnya, rusukma itu dibawa. Jadi Anda mengatakan orang mati suri itu sebagian besar rusuknya diambil oleh bangsa-bangsa jin siluman ini. Sudah. Nah itu diambil dibawa kemana? Ke alam kami. Artinya dibawa untuk diapakan di alam Anda? Untuk saya ikat semuanya. Untuk saya tawan. Ya, ditawannya itu seperti apa kira-kira itu kalau di Kami Misalnya. mengangkringnya, memenjarakannya memenjarakannya? dengan cara seperti itu. Itu di penjara Garis tujuannya semua rusukmanya. itu di penjara emang punya salah apa itu biasanya? Sudah dalam perjanjian saya bilang. Ya, terus Ya, di penjara sudah itu waktunya mau diapakan kalau setelah di penjara itu? di bawah semua rusukmanya. Anda itu sudah disita, dibawa semua ke alam Anda. Saya tadi Anda mengatakan di penjara. Nah, itu di penjara itu tujuannya apa? Maka tidak kembali lagi jasadnya. Untuk mempercepat lagi proses perjanjian itu. Nah, dari banyak video-video yang pernah saya saksikan, dari pengakuan orang-orang yang pernah mengalami mati suri, mungkin bisa itu benar, bisa tidak benar. Nah, itu kalau seolah mereka ini kok mempunyai pengalaman tadi yang kayak ini juga cerita katanya ketemu sama ulama
para syekh-syekh itu sebenarnya seperti apa itu? Itu agar lebih mudah kami bawa dengan adanya gambaran-gambaran yang saya kasih tentang yang ada di dalamnya, untuk menggiring mereka lebih masuk lagi dan mengikuti kami. Artinya gambar-gambaran itu sebenarnya Sudah dari dalam dirinya. iya, artinya proses awal untuk menarik atau mengambil rusumah itu agar mudah atau setelah dibawa? Setelah saya bawa, Hah? setelah saya bawa Baru dimasukkan. Nah tujuannya untuk mendapatkan lebih mudah, hmm? untuk menggiring dia lebih mudah masuk alam kami. Gambaran-gambaran itu kita buat. Loh, kalau setelah Anda ini logo manusia ya, nah setelah Anda bawa kan udah dibawa. Nah kenapa Anda, kan itu sudah mudah, kenapa perlu kemudahan lagi? Untuk semuanya kami bawa, tidak sebagian yang masih tertinggal. Oh artinya itu baru proses, berarti artinya target Anda baru 2%-nya saja. Belum sempurna. Nah ya ibaratnya itu ada 10 Ya, baru keambil 3. ya, Nah Anda masuk ke gambaran seperti itu. lebih banyak lagi. Harusnya biar dia itu Lebih dengan terbawa lagi. kesadarannya karena diiming-imingi, akhirnya dia semangat. Terbawa masuk lagi sampai ke dalam. Itu gambar-gambaran seperti itu diciptakan itu mungkin namanya orang berbeda-beda. Itu emang gambaran yang bangsa Anda ciptakan atau memang asli apa yang dia alami atau itu nyata di bawah sana itu seperti apa? Hanya kami munculkan dari gambaran-gambaran itu yang sudah ada di dalamnya, dalam pikirannya. Anda tinggal mewujudkan lagi. Saya tinggal memunculkan saja dan memberi gambaran lebih jelas lagi untuk lebih masuk lagi ke alam kami. Memang seseorang yang memang bakal calon tumbal oleh bangsa Anda yang khususnya akan jadi target di bawah, apakah selama hidupnya sebelumnya sudah sering Anda masukkan gambaran itu atau tidak itu? Hanya beberapa kali saja sudah kami munculkan melalui melewati mimpi, walaupun tidak begitu jelas. Sudah kami gambarkan tarikan-tarikan itu Misalnya, sampai pada puncaknya. ya gampangannya misalnya di saat mengalami mati suri muncul gambar A itu ibaratnya. Jadi sebenarnya itu gambar A itu sebelumnya sudah sering dimunculkan. Sudah sering dimunculkan, hanya untuk menambahkan saja. Artinya bukan sesuatu gambar yang baru, bukan. Bukan. Memang sudah pernah sempat muncul terlintas sebelumnya gambaran itu. sampai pada puncaknya.
Jadi ini tadi orang yang ada tempat ini kalau memang benar itu dia ketemu ulama A, ulama B, ulama C, segala macam kayak itu hanya gambaran itu. Kami hanya memberi gambaran. Bukan sesuatu yang anugerah kegaiban yang memang nyata di alam gaib itu. Karena tidak. Bukan. Kami hanya menambahi saja. Salah satu cara kami. Tapi sebenarnya penglihatan Anda ini ada nggak sih ya? Sesosok roh manusia suci, seorang manusia yang terpilih bisa menembus masuk ke dalam mimpi manusia lainnya apa? Dia terjadi atau tidak? Saya belum menemuinya. Tapi kira-kira Anda apakah belum? Tapi Anda sebagai goib, kira-kira kemungkinan itu bisa terjadi dan nyata terjadi atau tidak? Nyata terjadi. Itu bisa. Ada roh-roh manusia suci itu akan bisa. Ada. Itu roh yang nyata masuk dalam mimpinya orang. Sekali. Nyata. Walaupun Anda sendiri belum pernah melihatnya langsung. Lihat langsung. Tidak mengetahuinya. Tapi pasti ada. Berarti semua manusia yang mengaku pernah mengalami mati suri dengan berbagai pengalamannya, termasuk bisa melihat surga neraka, itu rata-rata gambaran saja itu. Itu hanya gambarannya ditampilkan. Hanya gambarannya ditampilkan saja. Ya karena tadi kan awal mengatakan yang dimaksud mati suri itu sebenarnya ruh sukmanya itu ditawan oleh bangsa Anda kan. Artinya bukan diambil oleh bangsa malaikat yang biasanya bertugas untuk mencabut nyawa manusia, itu bukan ya. Dari kalangan kami yang membawanya. Itu mati suri yang dialami oleh orang-orang itu bisa dialami oleh semua orang atau tidak sih? Tidak semua. Tidak semuanya mengalami seperti itu. Nah ya, ciri-ciri orang yang akan kemudian bisa mengalami mati suri itu orang yang seperti apa? Tentunya dalam perjanjian. Ada perjanjiannya. Terutama yang dari pesugihan itu. Yang akan dibawa selamanya jika waktunya sudah ada. Dan orang yang mati suri itu sebenarnya belum full semua ruh sukmanya di awal itu belum. Makanya masih bisa hidup kembali. Hanya masih yang tersisa, yang di dalam intinya itu. Itu kalau di manusia itu kan ada istilah koma, itu orang yang sakit mengalami koma. Ya, Itu sebenarnya mirip-mirip. hampir seperti itu. Oh, orang koma itu sebenarnya lagi seperti orang mati suri. Yang sudah terbawa, yang lagi dipermainkan semua rusuknya. Dan
pengalaman spiritualnya, kegoiban di dalam orang yang lagi mati suri, Ya, itu hanya gambaran itu. itu gambaran saja yang nampak jelas yang sudah ditampilkan. Salah satunya yaitu kalau percaya terbawa lagi semuanya. Nah itu orang-orang yang sudah pernah mengalami mati suri itu akan dicoba kembali atau tidak? Ada beberapa yang dicoba kembali, tapi biasanya hanya satu kali. Kebanyakan yang sudah terjadi. Tapi orang yang kamu tempati ini dulu pernah terbawa turun semuanya, itu sudah kembali full atau belum? Tidak akan pernah full. Hmm? Tidak akan pernah full. Oh, tetap masih ada yang bisa terkawan di sana. Ya, hanya beberapa saja untuk dari kesadarannya itu kembali normal. Yang terbawa kembali untuk memulihkan kesadarannya saja. Sebagian masih kami bawa. Saatnya tiba akan kami bawa kembali. Berarti poin intinya namanya pengalaman orang mati suri itu sebenarnya kelemahan dari orang itu, bukan suatu kelebihan, bukan suatu keistimewaan, itu bukan. Bukan. Siapa yang mengatakan itu keistimewaan? Justru salah satu puncaknya dari perjanjian kami yang akan membawanya. Perjanjian dari leluhur, itulah salah satu puncaknya. Seperti itu. Nah ini kan ada ini cerita, ada orang yang setelah mati suri dia jadi pandai mengobati, jadi tahu A, tahu B, artinya punya kelebihan lah. Itu sebenarnya seperti apa sebenarnya itu? Itu Hmm? hanya dipermainkan saja. Hanya diapain? Permainkan. Yang bekerja di dalamnya dengan cara seperti itu, celah mereka untuk lebih menguasai lagi semua tubuhnya. Tidak hanya rusuknya, semuanya akan termakan. Itu yang dipermainkan orang tersebut. Hmm? Itu yang dipermainkan Ya, ya dengan kan? cara seperti itu. Tapi seandainya kata dia dirasakan oleh orang lain, orang yang sakit diobati olehnya, itu sembuh, akan seperti itu. Mungkin ada, ya akan seperti itu. Itu sebenarnya yang membantu mengobati itu siapa itu? Tidak ada yang membantu sebenarnya. Hmm? Tidak ada yang membantunya. Dia hanya mengalihkan saja sementara, menyembunyikan semuanya yang dialami oleh orang tersebut. Hanya awal saja, tetapi inti dari itu hanya disembunyikan makhluk itu. Maksudnya orang yang minta diobati itu penyakitnya hanya disembunyikan. Makhluk yang membuat ia sakit hanya disembunyikan saja, tidak bisa disembuhkan. Ya, nanti bisa ibaratnya bisa nebak-nebak lagi. Ada orang yang pernah menulis jadi ahli nebak-nebak dan biasanya pas. Itu seperti apa?
sama itu permainan juga yang sedua menguasai rusukmanya. Ya, lewat pemikirannya ada yang menggerakkannya, ada yang memberitahu dia. Jawaban-jawabannya sudah ia beritahu. Seperti itu. Jadi istilahnya kelebihan seseorang yang didapat setelah mengalami mati suri itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Justru itu akan membuat lagi perjanjian. Sebenarnya sudah, berarti intinya rangkumannya dari orang yang mengalami mati suri itu sebenarnya ruh sukmanya itu sebagian besar telah diambil oleh bangsa-bangsa goib dari bangsa siluman dan lainnya yang berasal dari para otong-otong perjanjian leluhur. Seperti itu intinya. dari perjanjian kota-kota leluhur. Akibat dari semua itu, Jadi bukan diambil oleh seperti orang mati pada umumnya. Orang yang mati benar itu diambil oleh malaikat pencabut nyawa, itu bukan. bukan. Semua dari kota-kota leluhur. Puncak dari semua itu, ada yang membawanya berhasil atau tidaknya. Ya sudah, kamu enak kembali ke tempatnya ya. Buka kunciannya. Allah.